Halo teman-teman semua, di video kali ini kita akan mencoba untuk melanjutkan tutorial Object Oriented Programming kita di Kotlin. Dan sekarang kita akan memasuki materi Abstract Class, atau secara singkat itu adalah sebuah kelas yang menggambarkan secara umum bentuk objek yang akan direalisasikannya gitu. Misal gini, ada kelas yang namanya kelas animal, tapi kalau kita coba berpikir sejenak gitu kan, mikir bentar, kalau kita bayangin animal itu pasti yang ada di pikiran kita tuh banyak hal ya. Ada singa, ada ini jerapah, ini kuda nil, dan lain sebagainya, karena ini disebut animal gitu, masih konteksnya secara umum, secara luas gitu. Tapi kalau kita mau membuat lebih spesifik, maka kita harus merealisasikannya ke dalam bentuk yang lebih bisa dimengerti atau lebih lebih spesifik gitu. Misalnya kita ada kelas cat, maka kelas cat ini akan menggambarkan secara umum misalnya itu bentuk-bentuk dari kucing atau warna bulunya dan lain sebagainya. Maka kelas cat ini adalah kelas yang merealisasikan abstrak kelas animal gitu. Nanti kalau di codingan, kelas cat itu extensnya ke animal, dan kita tuh nggak bisa langsung mengakses properti kelas abstrak itu. Kita harus mengaksesnya lewat kelas yang sudah melakukan extend atau child kelasnya atau anak kelasnya gitu. Semoga paham lah ya. Misalnya gini, kelas ini tuh ada kelas animal tadi, berisikannya ada konstruktornya dan ada fungsi-fungsi yang ada di dalamnya. Kelas ini berisikan gambaran ya tadi ya, gambar yang harus direalisasikan ke dalam bentuk objek. Contohnya tadi adalah kelas cat gitu kan. Ini adalah contoh dari implementasinya atau realisasi dari kelas abstrak tadi. Kelas abstraknya itu berupa kelas animal, namanya itu kelas animal, dan kita realisasikannya dalam kelas cat, dimana cat ini ya propertinya mirip-mirip sama kelas animal gitu. Jadi kalau kita mau mengakses animal ini, maka kita harus mengaksesnya lewat kelas cat ini. Sebetulnya sama aja sih gitu. Nah, terus kalau misalnya teman-teman mau nyoba nih bikin objek langsung ke dalam kelas abstraknya, akan muncul error karena kita tuh nggak bisa secara langsung mengakses kelas abstrak tadi. Kita harus merealisasikannya ke dalam bentuk objek gitu, menginherit gitu lah, atau membuat anak kelas, atau biasa disebut dengan child kelasnya dulu. Nah, seperti ini. Kelas cat ini adalah contoh dari realisasi ke bentuk objek yang lebih spesifik gitu. Oke, biar lebih paham, kita akan coba lanjutkan di IDE kita menggunakan IntelliJ IDE ya. Kalau teman-teman belum download, silahkan download dulu. Kita akan pakai project yang kemarin di inheritance ya, kayaknya sama-sama aja sih. Di sini kita udah ada kelas animal, tetapi berbentuknya open class, jadi bisa buat objeknya di semuanya lah ya. Misal gini nih, di main activity, di mainnya kita bikin file animal class gitu kan. Dia akan inherit ke animal seperti ini. Kita tinggal isikan, misalnya namanya meong gitu kan, terus 2 tahun, terus ininya true gitu misalnya. Ini. Nah, untuk ini kan udah jadi objek ya, terus kita tinggal masukkan, misalnya mau menggunakan fungsi apa, fungsi it sama fungsi apa lagi nih, fungsi sleep gitu. Nah, kita bisa langsung mengakses kayak gini. Coba kita running dulu. Dia bisa diakses secara langsung karena dia itu berbentuk open class gitu kan, belum berbentuk secara abstrak. Abstrak itu kan kalau di itu gambaran umum aja ya, jadi belum ada nih gambarnya kayak gimana, belum jelas. Kalau biasanya sih kalau di project itu langsung pakai abstrak sih, biar bisa
inherit dulu sama kelas yang membutuhkan gitu. Jadi biar nggak ditembak langsung dari sebuah kelas di sebuah variabel gitu. Bentar ya Gina, ini coba kita running dulu. Nah, dia bisa jalan karena dia berbentuk open class animal ini. Coba kita bikin dia itu abstract class gini, maka dia nggak bisa, akan muncul error cannot create instance of an abstract class. Dia tuh nggak bisa langsung menginstance langsung atau bikin objek langsung, maka dia harus di inherit dulu ya, dia bikin apa namanya, create kelas dulu. Misalnya di sini kita bikin tadi ya, udah di inherit nih animal. Jadi kalau mau mengakses kelas animal ini, kita menggunakan kelas yang udah diakui sebagai anaknya gitu, sudah menginherit kelas dari animal itu gitu. Jadi ini kita ganti aja ke kelas cat gitu. Nah, hasilnya kan sama aja, tetapi kita akan lebih spesifik gitu karena kita udah membuat objek dari kelas animal itu, seperti itu. Itu sih gambaran yang sederhana aja dari abstract class. Semoga aja sih teman-teman paham ya apa yang gue jelasin tadi, soalnya ini akan jadi salah satu basic yang harus dikuasai sebelum kita masuk ke Android developer gitu. Oke, mungkin sampai di sini video kali ini, dan sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa, dadah.